Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat NAS Channel dimanapun Anda berada, pada hari ini kita akan membacakan berita atau tulisan ya terkait metaverse. Ya, ini tentu terkait dengan channel NAS ini yang akan membahas berita seputar kesehatan, dan quality of life atau kualitas hidup. Coba kita dan saat-saat ini kita sedang membahas ya. Jadi hampir seluruh televisi, kemudian semua orang sedang membahas tentang apa itu metaverse. Nah, ini ada tulisan bagus dari theconversation.com. Metaverse membangun kehidupan dalam dunia virtual menjanjikan tapi juga potensial bermasalah. Nah, coba kita bahas nanti apakah ini akan mendukung pada kualitas hidup manusia, masyarakat pada masa yang akan datang atau ada potensi masalah. Namun semuanya tentu ada positif, ada negatifnya, dikembalikan kepada uh, NAS. Dalam bahasa Arabnya itu An-Nas adalah manusia, dalam bahasa Inggrisnya adalah the human being. Lagi kita bacakan. Pandemi COVID-19 telah memaksa dan menjadi katalisator penting dalam mengubah secara radikal aktivitas hidup manusia dari offline ke online. Sistem kerja dari rumah, webinar, dan rapat online yang dulu sulit terjadi, kini menjadi gaya hidup yang lazim. Hampir semua aktivitas tatap muka seperti rapat, sekolah, dan liburan berubah menjadi online. Misalnya, film-film box office yang dulu tayang eksklusif di bioskop kini beralih perilisannya secara streaming. Dengan kondisi pandemi yang belum menunjukkan tanda berakhir, metaverse dapat menjadi solusi ampuh untuk alternatif kehidupan selain di dunia fisik. Metaverse diciptakan dengan memadukan berbagai unsur teknologi seperti konferensi video, media sosial, hiburan, game, pendidikan, pekerjaan, dan mata uang kripto. Keunggulan inilah yang akan membuat metaverse tampil sebagai revolusi internet. Sebuah riset menunjukkan metaverse memberikan manfaat signifikan dalam kehidupan manusia seperti menyediakan ruang tanpa batas, kegiatan kampanye kepresidenan tahun 2020 Joe Biden di Animal Crossing Nintendo, wisuda mahasiswa UC Berkeley di Minecraft, dan perpustakaan virtual yang dikembangkan Stanford University di Second Life. Apa itu metaverse? Metaverse kadang-kadang menjadi gaya hidup masa depan yang lebih efisien, sebuah era baru yang mampu mengkoneksikan manusia dalam waktu real tanpa mengenal batas geografis. Pada masa itu, media sosial yang kita gunakan saat ini akan tampak seperti barang primitif nan usang. Ini sebuah dunia yang menjanjikan, tapi juga punya potensi masalah yang besar. Ya, kita masih ingat bagaimana tahun 2000-an lah, 99 2000 itu orang yang menggunakan handphone ya, telepon genggam masih keypad itu sangat luar biasa prestisnya, karena di saat-saat itu sebelum itu adalah pager ya, kita masih ingat pager, seseorang yang ada pager di sebelah di sabuknya itu, wah luar biasa, dia keren. Kemudian digantikan dengan handphone keypad, dan saat ini orang yang menggunakan handphone keypad dan handphone keypad pun dianggap sebagai barang primitif nan usang atau ya barang antik lah gitu. Oke, kita bacakan lagi. Keriuhan metaverse dimulai ketika Mark Zuckerberg pada Juni tahun lalu mengumumkan pergantian nama perusahaan dari Facebook menjadi Meta. Perubahan nama ini dilakukan sebagai alih citra Facebook dari perusahaan media sosial menjadi perusahaan teknologi. Meta akan berfokus pada pengembangan metaverse dengan misi menghubungkan manusia, menemukan komunitas, dan mengembangkan bisnis.
Metaverse milik Meta tersebut diberi nama Horizon World, diluncurkan pada Desember 2021. Horizon World menawarkan kehidupan virtual dengan memberikan rasa kehadiran yang realistis atau realistic presence sehingga terasa seperti di dunia nyata. Untuk dapat mengakses Horizon World, pengguna harus menggunakan kacamata Oculus dan sarung tangan untuk kontrol gerak. Dengan demikian, pengguna seolah berada di dalam internet, bukan sekedar menatapnya melalui layar gadget. Persis seperti dalam animasi Ralph Break the Internet dan film Ready Player One. Selain Meta, raksasa teknologi yang juga membangun metaverse-nya adalah Apple, Google, dan Microsoft. Semuanya sedang berlomba-lomba mengejar perusahaan game dan hiburan yang lebih dulu memimpin pengembangan metaverse seperti Fortnite, Roblox, Niantic, dan Decentraland. Ke depan tentu akan lebih mudah jika masing-masing penyedia layanan metaverse memberikan fleksibilitas agar para pengguna dapat keluar masuk berbagai platform sembari membawa aksesoris avatarnya masing-masing. Metaverse era masa depan. Pesona Metaverse kemudian membuat banyak brand dunia bergerak masuk di dalamnya. Gucci misalnya mulai menggunakan non-fungible token NFT dalam koneksinya. NFT adalah aset digital yang dapat berbentuk pakaian, karya seni, video, dan audio. Koleksi khusus Gucci berbentuk NFT itu menawarkan sensasi kemewahan digital yang hanya dapat dibeli di Metaverse. Sebagai salah satu pasar besar Metaverse di Asia Pasifik, Indonesia tak mau ketinggalan. Penyanyi Syahrini misalnya, baru-baru ini turut dalam keriuhan Metaverse dengan mengeluarkan NFT berhijab pertama di dunia pada 14 Desember 2021. Karya seni digital berbentuk avatar dirinya itu bahkan ludes dalam hitungan jam. Wah, luar biasa ini. Selain bisnis NFT, beberapa platform metaverse seperti Sandbox dan Decentraland menyediakan fitur jual beli tanah virtual menggunakan mata uang kripto. Di atas tanah virtual itu dapat digunakan untuk membangun properti virtual seperti kantor dan mall yang dapat dijual kembali atau disewakan. Wah, ini saya teringat pada televisi semalam, salah satu televisi mainstream TV One, itu ada apa namanya Roy Suryo itu kemudian mengeluarkan. Nah, kalau begitu daripada membuat maka bisa membuat bangunan ibu kota baru adalah secara virtual ini. Wah, ini keren juga ini. Lalu kita lanjutkan ya. Mata uang kripto memang mengalami dampak positif terhadap perkembangan metaverse. Nilai mata uang kripto di Decentraland mana misalnya melonjak sebesar 20% dari 2,73 US dollar menjadi 3,27 saat Samsung membuka toko virtual pertamanya di Decentraland pada 6 Januari 2022. Tak heran banyak pebisnis yang berlomba-lomba terjun ke metaverse karena akan menjadi lahan bisnis digital masa depan. Ya, ini juga yang bersama Roy Suryo kemarin, di mana Arab Saudi melonsingkan ya atau memasukkan Baitullah Ka'bah ya di dalam metaverse. Tentu bagi yang kangen terhadap Ka'bah, kemudian pengen seakan-akan pengen di sana secara dengan Ka'bah, ya ini hal yang luar biasa ya. Potensi sekarang kita masuk pada potensi masalah masa depan. Bayangkan sebuah dunia virtual yang tampak lebih realistis, praktis dan fantastis daripada apa yang terjadi di dunia nyata. Bayangkan jika seluruh layanan perbankan misalnya dapat diakses secara virtual. Kita tidak perlu menghabiskan waktu mengantri di customer service untuk sekedar mengganti kartu debit dan cetak buku tabungan. Sebab semuanya dapat dilakukan dalam sebuah ruang virtual tanpa harus meninggalkan rumah. Metaverse memang berpotensi menjadi teknologi yang sangat berguna bagi manusia. Salah satunya bagi penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan fisik
untuk melakukan mobilitas di dunia nyata. Namun tetap saja inklusivitas metaverse masih dipertanyakan, khususnya bagi yang mengalami keterbatasan penglihatan dan orang-orang yang tidak memiliki akses terhadap internet. Tidak hanya itu, potensi adiksi terhadap metaverse akan lebih besar dari candu terhadap media sosial. Sebuah riset menunjukkan kecanduan teknologi dan internet seperti media sosial, ponsel pintar, dan game dapat berujung pada depresi. Kita perlu riset untuk mengetahui bagaimana dampaknya jika seorang mengalami ketagihan untuk hidup dalam metaverse. Apakah misalnya pertemuan tatap muka akan terasa canggung dan kikuk dibanding interaksi manusia secara virtual? Ini tantangan bagi tentang kualitas hidup manusia as a human being, ya, sebagai manusia utuh. Tentu di bidang pendidikan juga akan menjadi satu tantangan tersendiri. Di dalam kerja yang semestinya juga akan menjadi tantangan tersendiri. Seseorang bisa merasa dirinya sangat percaya diri saat di metaverse. Namun kemudian saat bertemu dengan manusia, saat dia memimpin manusia secara benar-benar manusia, dia merasa tidak bisa memimpin. Ini juga problematika sebagai manusia, ya. Kita lanjut. Tidak menutup kemungkinan pula para penduduk metaverse akan terpolarisasi, sehingga akibat dari algoritma yang dapat berujung pada misinformasi, perundungan siber, dan perpecahan. Belum lagi soal kejahatan siber lintas negara, pencurian data pribadi, dan pelecehan seksual secara virtual yang akan menjadi semakin pelik. Betul, terkait dengan data pribadi, maka kita bisa bertanya pada diri kita sendiri, khususnya Indonesia, apakah undang-undang tentang data security, keamanan data sudah ada belum dibanding undang-undang lain yang kemudian kita bisa melihat ada undang-undang lain yang mungkin tidak berpikir masa depan, atau undang-undang lain yang mungkin dianggap tidak membuat masyarakatnya nyaman, ya. Tapi tentu saya kira semoga dalam beberapa uh, tahun ini atau bulan-bulan depan DPR kita, pemerintah kita mengirimkan data, mengusulkan undang-undang terkait undang-undang security data atau data security terkait dengan data pribadi. Untuk itu kita lanjut, ya. Untuk itu negara perlu segera menyediakan payung hukum berupa undang-undang perlindungan data pribadi dan undang-undang tidak pidana kekerasan seksual yang juga mengakomodasi pengaturan ranah virtual untuk mengatasi potensi masalah yang akan terjadi dalam metaverse. Yang perlu dipahami, kita perlu memberikan batasan sejauh mana metaverse perlu digunakan menunjang aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Gerakan lockout secara berkala dapat dilakukan manusia. Tidak lupa bahwa kehidupan yang sebenarnya berada di dunia nyata, bukan dalam metaverse yang penuh dengan fantasi dan imajinasi sebagai bentuk eskapisme dari kehidupan di dunia nyata. Sebagai penutup, yang kita bahas hari ini adalah metaverse sebagai kemajuan teknologi yang mengakomodir pertemuan secara maya, bahkan eh, secara tiga dimensi, ya, secara tiga dimensi kita seakan-akan berada di sana. Namun pertanyaannya adalah, ingat bahwa manusia adalah human being. Dia adalah makhluk sosial yang berinteraksi secara sosial. Sosial memang bisa dibantu oleh teknologi, namun dirinya ada spiritual, ada memiliki jiwa, memiliki rohani, yang tentu hal-hal ini tidak bisa kemudian digantikan oleh teknologi. Akan sulit digantikan teknologi. Tadi kita sudah bahas, seseorang mungkin bisa percaya diri saat dia seakan-akan memimpin suatu organisasi dalam virtual, tapi saat dia berada ketemu dengan anak buahnya secara tidak virtual, kemudian dia adu argumentasi secara di depan, maka dia akan menjadi pemarah atau tidak siap itu. Karena itulah diri manusia yang sesungguhnya, yaitu as a human being. Terima kasih, demikian kita bacakan berita tentang, atau kita ulas, ya, berita tentang metaverse kaitannya dengan kualitas hidup dan tentu di bidang
kesehatan serta pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.